Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini yang mau aku lihat ini ada sebuah video dari bentar ya, judulnya itu ada agama dengan pertumbuhan terpesat di Jakarta. Kira-kira banyakkan yang murtad apa mu'alaf ya guys ya. Oke, sebelum kita lihat, buat teman-teman yang memberikan aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Mungkin ini topiknya sedikit sensitif ya, karena ini agama. Tapi aku mau tahu juga dong, kira-kira Jakarta itu kan Jakarta gitu. Siapa nggak tahu Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Kira-kira Jakarta itu pertumbuhan agamanya seperti apa gitu ya? Apakah banyak yang murtad atau mu'alaf? Oke, langsung kita putar dulu ya. Oh ya, kalian pasti tidak tahu dong ya apa itu murtad atau mu'alaf. Kalau nggak tahu silahkan searching dulu. Mu'alaf tentunya dari sebuah agama lain yang masuk ke agama Islam. Kalau murtad itu yang keluar dari agama Islam gitu ya. Oke, video ini teman-teman mampir di Angka dan Data Channel. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Hai, Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan penduduk terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya banyak penduduk dari berbagai provinsi yang datang berpindah ke ibu kota bisnis Indonesia ini untuk mengadu nasib dan bekerja. Dari berbagai provinsi akhirnya menciptakan provinsi DKI Jakarta yang begitu majemuk dengan berbagai latar belakang yang indah di dalamnya termasuk agama. Tetapi sudah tahukah sahabat Angka dan Data bagaimana sih perkembangan pertumbuhan setiap agama di Jakarta? Tenang saja, semuanya bisa terjawab di Angka dan Data Channel dengan data yang valid. Sahabat Angka dan Data, inilah perkembangan pertumbuhan peragama di DKI Jakarta. Data langsung dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2010 sampai tahun 2023. Jadi selama kurun waktu 13 tahun. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. Sami-sami. 7. Penghayat kepercayaan lokal. Penghayat kepercayaan lokal. Sekitar tahun 2017, penganut kepercayaan lokal sudah mulai diakui keberadaannya oleh Indonesia, khususnya secara administrasi. Beberapa agama kepercayaan lokal yang terkenal di Indonesia seperti Kaharingan, Kejawen, dan Sunda Wiwitan. Pada tahun 2010, khusus di DKI Jakarta, jumlah penganut kepercayaan lokal mencapai 2.410 jiwa. Namun pada Juni 2023, menurut data Kementerian Dalam Negeri, turun menjadi 403 jiwa saja, sehingga pertumbuhannya minus 83,3%. Penurunan ini bisa saja terjadi karena pemeluk kepercayaan lokal yang beralih ke agama lain, seperti menjadi mu'alaf ke Islam, atau juga ke Kristen dan lain-lain. 6. Konghucu. Penganut agama Konghucu di Jakarta hanya mencakup 0,02% dari penduduk. Dari sisi pertumbuhan, penganut agama Konghucu di Jakarta turun sebesar minus 65,9%. Hal ini karena pada tahun 2010, jumlah umat Konghucu menurut data Badan Pusat Statistik yang mencapai 5.334 jiwa, turun menjadi 1.821 jiwa saja pada Juni 2023 menurut data Kementerian Dalam Negeri. Penurunan ini bisa saja terjadi karena perpindahan ke agama Protestan, Katolik, Islam maupun lainnya. Buddha. 5. Buddha. Buddha merupakan salah satu agama yang cukup banyak dianut oleh penduduk Jakarta. Bahkan Jakarta menjadi salah satu provinsi basis Buddha terbesar di Indonesia. Berbeda dengan sebelumnya, yaitu penghayat kepercayaan lokal dan Konghucu yang mengalami penurunan pertumbuhan, populasi umat Buddha DKI Jakarta mengalami perkembangan. Pada tahun 2010, jumlah umat Buddha mencapai 317.527 jiwa, lalu pada Juni 2023 naik menjadi 393.231 jiwa, atau tumbuh sebesar 23,8% dalam 13 tahun terakhir di Jakarta. 4. Hindu. Hindu banyak di Bali. Agama Hindu memiliki populasi sebesar 20.364 jiwa pada tahun 2010 di Jakarta. Akan tetapi data terbaru menunjukkan
Data dari Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2023, populasi umat Hindu di Jakarta turun sebanyak 39 jiwa atau menjadi 20.325 jiwa, sehingga pertumbuhan umat Hindu di Jakarta mengalami penurunan sebesar minus 0,2% dalam 13 tahun terakhir. Menurun tapi dikit. 3. Kristen Katolik. Agama Katolik merupakan salah satu agama yang cukup banyak dianut oleh penduduk Jakarta, mencakup 4% dari penduduk. Pada tahun 2010, populasi umat Katolik Jakarta mencapai 303.295 jiwa, lebih sedikit dibanding Buddha. Dan pada Juni 2023, populasi umat Katolik Jakarta telah naik mencapai 440.987 jiwa dan telah melampaui populasi umat Buddha Jakarta. Sehingga didapatilah pertumbuhan umat Katolik Jakarta naik sebesar 45,4% dalam 13 tahun terakhir. 2 kali lipat lebih tinggi dari pertumbuhan umat Buddha atau bertambah sebesar 137.692 jiwa. Tingginya baptisan dewasa menjadi salah satu faktor pertumbuhan umat Katolik yang pesat di Jakarta hingga telah melampaui populasi umat Buddha Jakarta. Oke, next. Kristen Protestan. Tuh kan benar. 2. Kristen Protestan. Agama Protestan juga menjadi salah satu agama yang cukup banyak dianut oleh penduduk Jakarta, atau mencakup hampir 9%. Sebagian besar penganut Protestan Jakarta merupakan anggota GKI atau Gereja Kristen Indonesia, anggota HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan, anggota GPIB atau Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, serta anggota berbagai denominasi gereja Pentakostal karismatik seperti JPCC, NDC, Hillsong, GBI, dan lain-lain. Pada tahun 2010, populasi jemaat Protestan Jakarta mencapai 724.232 jiwa. Lalu pada Juni 2023, naik menjadi 973.340 jiwa atau bertambah sebanyak 249.108 jiwa. Hal ini membuat pertumbuhan agama Kristen Protestan di Jakarta sebesar 34,4% dalam 13 tahun terakhir, lebih rendah dari pertumbuhan umat Katolik Jakarta dan lebih tinggi daripada pertumbuhan umat Buddha. 1. Islam. Islam menjadi agama terbesar di Jakarta hingga saat ini, di mana mencakup 83% lebih dari penduduk. Pada tahun 2010, populasi umat Muslim Jakarta mencapai 8.200.796 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik. Lalu pada Juni 2023, menurut data Kementerian Dalam Negeri, populasi umat Muslim Jakarta naik menjadi 9.520.221 jiwa atau bertambah sebanyak 1,3 juta jiwa lebih umat Muslim. Dari segi jumlah ini merupakan yang tertinggi daripada yang lainnya. Akan tetapi dari segi pertumbuhan, populasi umat Muslim Jakarta hanya tumbuh sebesar 16,1% dalam 13 tahun terakhir. Berarti yang Kristen Katolik Sahabat anggaran data itulah dia perkembangan pertumbuhan 7 agama di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga kesimpulannya adalah sebagai berikut. Katolik menjadi agama dengan pertumbuhan terpesat di Jakarta mencapai 45,5% dalam 13 tahun terakhir. Disusul oleh Protestan sebesar 34,4%. Kemudian ada Buddha yang bertumbuh sebesar 23,8%. Kemudian agama Islam menjadi yang terbesar keempat dengan pertumbuhan sebesar 16,1%. Disusul oleh Hindu, Konghucu, dan Buddha kepercayaan lokal yang tidak mengalami pertumbuhan melainkan minus sebesar 0,2%. Minus 65,9% dan minus 83,3%. Sahabat anggaran data, itulah dia perkembangan pertumbuhan 7 agama di Jakarta hingga saat ini. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian ya seputar fakta yang ada melalui data yang valid. Sekian dan terima kasih. Semoga keberagaman dan toleransi yang indah tetap semakin bertumbuh di Jakarta. Halo gitu ya. Nah teman-teman, itu dia pertumbuhan agama yang ada di Jakarta ya. Ternyata Katolik menempati posisi pertama dengan meningkatnya pesat banget ya tadi pertumbuhannya. Aduh. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video, but don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.
Jadi peringkat pertama tuh yang pesat banget tuh Katolik ya. Tapi yang aku bingung tuh yang kepercayaan lokal itu, kepercayaan lokal tuh yang kayak gimana ya? Aku baru tahu loh ini. Kepercayaan lokal.